Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita bertemu lagi masih di pembelajaran online. Kita masih di tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 6. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Baik, mari kita simak tujuan pembelajaran kita berikut ini. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilman warzuqni fahman amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini sebenarnya hanya dua kegiatan kita. Yang pertama yaitu anak-anakku dapat menuliskan keadaan tempat tinggalnya, kemudian menceritakan kembali apa yang sudah ditulis. Kemudian anak-anakku melalui membaca cerita fiksi, salah satu cerita fiksi, anak-anakku bisa menentukan jenis dan sifat tokoh yang ada dalam cerita fiksi. Selanjutnya, dengan menyanyikan lagu, anak-anakku dapat menyanyi dengan tempo dan mengetahui tinggi rendah nada dari sebuah lagu. Itu ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Yap, benar, itu adalah Monumen Nasional atau Monas. Hai, aku dari Jakarta. Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia. Apa kamu tahu cerita rakyat dan lagu daerah yang berasal dari Jakarta? Ayo kita cari tahu. Yuk. Lani merupakan keturunan Tionghoa. Lani dan keluarganya tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, tentu lingkungan tempat tinggal Lani padat penduduknya. Sebagian besar warga yang tinggal di Jakarta berasal dari berbagai pulau di Indonesia. Mereka bekerja dan menetap di Jakarta. Selain penduduknya yang padat, di lingkungan tempat tinggal Lani juga terdapat gedung-gedung bertingkat. Gedung-gedung itu merupakan pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, kalau kalian berasal dari mana? Bisakah kalian menceritakan lokasi atau keadaan tempat tinggal kalian? Silahkan diceritakan ya. Untuk mengenal lebih jauh tentang kota Jakarta, mari kita sama-sama membaca cerita rakyat berikut ini. Judulnya Si Pitung. Suatu sore, Si Pitung melihat kelakuan anak buah Babalim yang sewenang-wenang. Babalim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal Si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian besar hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babalim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang si Pitung sudah siap melawan anak buah Babalim. Dia menghentikan ulah anak buah Babalim yang sedang merampas harta rakyat jelata. Hei, anak muda, siapa kau? Beraninya kau menghentikan kami, tanya salah satu anak buah Babalim. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya, jawab si Pitung. Anak buah Babalim menyerang si Pitung. Namun, si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama si Pitung terkenal di kalangan penduduk.
Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun, si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piyun, ayah si Pitung, dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Hein mengumumkan bahwa jika si Pitung tak menyerah, Pak Piyun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Scott Hein dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum tembak, kata Scott Hein. Kau tidak keliru. Bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak? Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Scott Hein benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa jenis cerita fiksi tentang si Pitung? Jelaskan jawabanmu. Cerita ini termasuk cerita saga karena dia mengandung unsur kepahlawanan. Kemudian yang kedua, sebutkan nama tokoh-tokoh pada cerita tersebut. Si Pitung, Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, Scott Hein, dan Pak Piyun. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Jelaskan tokoh utama itu tokoh yang berperan penting dalam sebuah cerita. Tokoh utama pada cerita si Pitung adalah si Pitung. Sedangkan tokoh tambahan adalah Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, Scott Hein, dan Pak Piyun. Jadi tokoh tambahan itu adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sebutkan tokoh protagonis dan antagonis pada cerita si Pitung. Jelaskan. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang bersifat baik, yaitu si Pitung, Haji Naipin. Sedangkan tokoh antagonis itu kebalikannya, yaitu tokoh yang bersifat jahat, ya, yaitu Babah Lim, anak buahnya, dan Scott Hein. Selanjutnya, waktunya tugas. Ya. Cari dan bacalah sebuah cerita rakyat yang sejenis dengan cerita si Pitung. Kemudian tentukan tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan, sifat masing-masing tokoh, dan tokoh protagonis dan antagonisnya. Selamat bekerja. Semangat ya. Silahkan dikirim ke WA Ibu Guru jawabannya, disertai dengan judul ceritanya ya, dan sumbernya didapat dari mana cerita tersebut. Selanjutnya ayo kita menyanyi.
Selanjutnya, tugas lagi. Nyanyikan lagu kicir-kicir dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Silahkan di video dirinya atau direkam suaranya, kirim ke WA Ibu Guru. Demikianlah tadi materi tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 6. Semoga anak-anakku bisa dengan mudah memahami. Semoga anak-anakku bisa juga insya Allah ke depannya menerapkan apa yang telah diperoleh. Tetap jaga kesehatan. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.